Kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami datang. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai kami, memberkati kami satu persatu, memberi pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan ini, firman Tuhan yang merupakan jawaban bagi kami. Kitab suci yang sudah lengkap dalam proses yang Tuhan percayakan ribuan tahun. Kami mengucap syukur kitab suci yang kami pegang ini, kitab yang tertulis dan Roh yang Kudus menghidupkan. Kami percaya Tuhan, Allah kami yang menghidupkan semua. Dan Engkau menguasai kami lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus berkati hamba-Mu dan jemaat-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini kita baca, kita renungkan, bisa setiap hari, dan juga saya sampaikan dalam khotbah-khotbah minggu. Tapi firman Tuhan itu selalu baru, setiap hari itu selalu baru. Firman yang sama, misalnya kitab yang sama, ayat yang sama, tetapi pengertian bisa berbeda dalam arti Tuhan memberikan khusus pengertian bagi kita untuk memahami firman-Nya. Firman itu hidup dan firman itu yang menghidupi kita. Kesempatan ini kita mau baca kebenaran dari kitab Efesus pasal yang pertama. Saya mau ambil ayat yang pertama sampai 14. Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan hati kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semua telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saya ulang. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat kitab ini secara jelas. Penulisnya Paulus, dan kita tahu ayat pertama dari Paulus. Kita tahu bahwa Paulus diberikan inspirasi khusus oleh Roh Kudus untuk menulis surat ini. Dalam bimbingan Roh Allah yang kudus, dia menulis surat kepada jemaat Efesus. Paulus menyatakan diri sebagai Rasul Kristus Yesus. Jati dirinya jelas sebagai Rasul Kristus Yesus. Dan oleh kehendak Allah. Jadi bukan karena keinginan Paulus menjadi rasul. Bukan karena cita-citanya dia untuk menjadi Rasul Kristus Yesus. Tetapi jelas karena kehendak Allah. Penting sekali untuk memahami ini. Menjadi hamba Tuhan. Kalau Rasul katakan. Atau Paulus menjadi Rasul. Itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Allah. Tersirat di dalamnya untuk semua orang. Bahwa jikalau orang menjadi hamba Tuhan, percaya pada Kristus, itu merupakan kehendak Allah, di mana Allah memberikan anugerah khusus bagi dia. Saya akan terus mengulang-ulang istilah ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita diselamatkan, itu adalah anugerah. Bukan karena keinginan pribadi, bukan karena perbuatan pribadi, tapi karena anugerah Allah,
kehendak Allah. Dua istilah anugerah bersifat umum dan bersifat khusus. Yang umum, di mana Allah menyatakan dirinya lewat alam semesta, dia ciptakan itu semua untuk menunjukkan Allah itu ada. Dan yang menikmati alam semesta adalah semua manusia. Nah, itu merupakan anugerah umum. Cuaca, bahkan hasil alam atau hasil bumi. Jadi segala sesuatu dinikmati manusia dan itu merupakan anugerah umum dari Allah. Tetapi ada juga anugerah khusus, di mana orang-orang menikmati alam semesta, hasil bumi dan sebagainya. Tetapi terlebih dari itu, dia mengalami karya penebusan, mengalami pengampunan dosa, mengalami keselamatan, dan bisa mengerti siapa Yesus Kristus itu. Kalau kita bisa percaya pada Yesus, menerima Dia dalam hidup kita secara pribadi, itu adalah anugerah khusus. Jadi ada anugerah umum, tapi juga ada anugerah khusus. Secara umum, kekayaan harta benda bisa dimiliki siapa aja. Yang bekerja keras mendapatkan upah yang banyak, yang berbisnis mendapatkan keuntungan, menikmati kekayaan harta benda dan lain sebagainya. Belum tentu orang itu mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kenapa kelihatannya berhasil? Nah, dia mendapatkan anugerah umum. Anugerah umum bisa didapat oleh semua orang. Siapa saja. Orang yang dapat anugerah umum, dia juga percaya bahwa Allah itu ada. Dia menyembah Allah. Tetapi dia tidak mengerti siapa Allah yang sebenarnya. Dia belum tentu bisa menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah. Orang yang hanya dapat anugerah umum, dia bisa menikmati kekayaan, harta benda, keberhasilan, pendidikan tinggi, rumah tangga yang bagus, dan seterusnya. Tetapi dia belum bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Orang yang mendapatkan anugerah khusus, dia bisa menikmati kesehatan, menikmati harta benda, menikmati keuntungan, kekayaan, dan seterusnya. Dan lebih daripada itu dia bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia menerima Yesus dalam hidupnya secara pribadi. Inilah perbedaan anugerah umum dan anugerah khusus. Kadang-kadang kita melihat orang yang percaya dalam Yesus lebih susah daripada orang di luar Kristus. Anugerah umum dan khusus, ini yang Paulus ingin jelaskan bahwa dia menjadi rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Dia mendapatkan anugerah khusus. Dia tulis kepada orang-orang di Efesus dengan jelas kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi tulisan ini merupakan tulisan penggembalaan di mana Paulus ingin menasehati kepada orang-orang percaya, orang-orang kudus di Efesus. Kita tahu dulu tidak semudah sekarang.
Tetapi Paulus memakai alat untuk menulis. Dan untuk dipelajari, diketahui oleh setiap orang dari generasi ke generasi. Apa yang ditulis Paulus memang berlaku pada saat itu kepada jemaat Efesus. Namun tetap relevan sampai sekarang ini. Paulus menulis surat di dalam inspirasi Roh Allah yang kudus dan berguna bukan hanya pada zamannya, tetapi terus menerus dari generasi ke generasi sampai saat ini. Oleh sebab itu ketika kita membaca firman Tuhan atau tulisan ini, itu seperti ada interaksi antara kita pribadi dengan apa yang kita baca. Berbeda dengan tulisan lain, ketika kita baca, kita mengerti, tetapi tulisan-tulisan itu tidak menghidupkan. Tulisan firman Tuhan ini bermanfaat untuk mendidik, mengajar, mengarahkan orang untuk mengetahui jalan keselamatan, dan tulisan-tulisan yang ada memberikan satu dorongan gerakan untuk orang percaya pada Kristus dan mengalami pembaruan dalam Kristus Yesus. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika membaca kitab suci apa yang dialami. Dan kita melihat ketika kita baca kitab suci, tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, pada saat itu penulis diberikan inspirasi khusus untuk menulis, menjelaskan tentang siapakah Allah. Dalam bimbingan Roh Kudus itu jelas dan Roh itu menghidupkan ketika kita membacanya. Oleh sebab itu firman Tuhan tidak boleh dipermainkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ungkapan ini bukan hanya sekedar biasa saja. Tetapi kalau kita pelajari istilah-istilah yang dipakai di situ oleh Paulus. Grace to you. Kasih karunia anugerah kepadamu. And peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Sekali lagi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, di sini kita melihat ungkapan Paulus. Dia menampilkan dua oknum. Oknum pertama Allah Bapa, oknum kedua Tuhan Yesus. Nah, saya yakin di dalam keseluruhan, kesempurnaan Allah, Trinitas Allah hadir di dalam tulisan Paulus. Roh Kudus menginspirasikan Paulus untuk menulis kitab ini. Roh Kudus memimpin Paulus untuk menampilkan Bapa, Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan ini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera. Bapak Ibu, ini bukan merupakan hal yang biasa, ya. Karena semua orang memerlukan kasih karunia atau anugerah.
Anugerah umum semua orang dapat. Tapi anugerah khusus kepada siapa Allah mau memberikannya. Saya yakin tidak semua. Karena itu merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada siapa. Hak Allah untuk memilih siapa. Sekali lagi, ini hak prerogatif Allah untuk memberikan kasih karunia, anugerah keselamatan pada manusia. Jadi kalau kita memahami ayat ini, biarlah kita menyadari siapakah kita, siapakah saya, sehingga diberikan anugerah khusus itu. Apakah kita orang yang baik? Tidak. Sang penulis yang dipimpin Roh Kudus ini adalah Paulus, bukan orang yang baik. Bahkan dia seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi menurut dia, menurut ukuran yang dia pahami, dia orang baik. Karena dia memperjuangkan iman yang dia percayai pada saat itu. Sebelum mengenal Kristus secara jelas. Semua orang bisa bilang baik tanpa mengenal Kristus. Tetapi ketika orang dijamah Tuhan Yesus, baru dia tahu bahwa saya ini orang berdosa. Saya ini tidak layak. Ini satu gambaran kalau orang merasa dirinya baik, menunjukkan dia belum mengenal siapa Yesus. Tetapi kalau dia sudah menyadari saya ini tidak layak, betul-betul tidak layak. Ya. Dan itu merupakan ciri khas di mana orang dijamah Tuhan. Kalau orang sudah dijamah Tuhan Yesus, pasti orang itu merasakan dirinya tidak layak. Ini satu gambaran Paulus untuk memberikan pernyataan kasih karunia atau anugerah itu. Dan Paulus karena kehendak Allah. Dia katakan di ayat yang pertama itu. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Sekali lagi dia dengan jelas, dengan kerendahan hati, dengan kesadaran penuh bahwa jabatan rasul yang dia miliki itu adalah anugerah Allah atas kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dua ayat ini memberikan satu gambaran siapakah Paulus itu yang menyadari akan anugerah Allah, yang menyadari akan kehendak Allah, yang menyadari bahwa ini semua dari Allah di dalam Yesus Kristus. Ini penting bagi kita, satu pembelajaran, kesadaran penuh. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu pun karena anugerah Allah. Tetapi ungkapan ini bukan hanya lip service. Ya, semua ini karena anugerah Allah. Tapi belum tentu dalam hati mengungkapkan ini sesungguhnya. Tetapi yang Paulus ungkapkan ini sesungguhnya dalam hati. Dari hati yang terdalam. Dia menunjukkan semua itu karena kehendak Allah. Anugerah Allah.
kasih karunia dari Allah. Nah, ini sangat amat penting untuk diresapi, direnungkan oleh siapa saja. Semua orang harus memahami ini. Nah, kalau kita memahami ini, berarti kita menyadari hidup ini karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah, ya. Karena pemberian Allah. Hidup kita ini adalah pemberian Allah. Itu tanggung jawab Allah. Tapi Allah juga memberikan tanggung jawab bagi kita manusia untuk menjaga, memelihara kasih karunia, memelihara damai sejahtera itu. Jadi damai sejahtera yang Allah sudah berikan, kasih karunia yang Allah sudah berikan di dalam Yesus, melalui Yesus, ini harus dipelihara oleh manusia. Sebagai tanggung jawab manusia kepada Allah. Nah, sekali lagi surat ini diarahkan kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus. Jelas sekali dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang kudus. Apa yang dimaksudkan Paulus dengan istilah orang-orang kudus? Semua manusia berdosa. Kalau kita membaca tulisan di Roma pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 12, Paulus sendiri menyatakan bahwa semua orang tidak ada yang baik. Tidak ada yang mencari Allah. Semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23, semua orang berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Yeremia pun juga mengatakan nggak ada manusia yang baik. Bahkan dia sebut hati manusia itu penuh kejahatan. Karena sudah terkontaminasi oleh dosa. Adam dan Hawa terkontaminasi dengan dosa. Dan dampak dosa itu, akibat dosa itu bukan hanya Adam dan Hawa yang merasakan. Tetapi juga banyak orang merasakan. Turun-temurun. Turunannya pun ikut merasakan dosa itu. Dan perkembangan bumi tidak lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan manusia tidak lebih baik. Melainkan tambah jelek. Bahkan tambah jahat. Jahat terus menerus. Dan ini sampai Tuhan Yesus datang. Manusia nggak ada yang baik. Tapi kenapa Paulus katakan ini kepada orang-orang kudus di Efesus? Tentu kita sepaham bahwa orang-orang kudus yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang sudah menerima anugerah khusus. Orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Dan orang itu diberikan status menjadi orang benar, menjadi orang kudus. Ini yang dimaksudkan Paulus bahwa orang-orang kudus di Efesus adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Itulah orang kudus. Jadi bukan semua orang yang ada di Efesus surat ini ditulis, tetapi secara khusus kepada orang-orang percaya pada Kristus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus.
kepada orang-orang percaya dalam Kristus, maka dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini Paulus menekankan bahwa penyertaan Allah kepada orang-orang percaya. Dalam segala situasi, situasi tidak bisa meniadakan penyertaan Allah bagi kita. Apakah kita susah? Apakah kita senang? Allah tetap menyertai kita. Dalam masa pandemi saat ini, 1 tahun lebih kita sudah merasakan. Allah tetap menyertai kita. Allah tetap menyertai anak-anaknya, orang-orang percaya. Saya yakin Allah menyertai kita semua. Jemaat Proskineo, orang-orang yang ikut di dalam ibadah saat ini. Allah menyertai kita. Secara pribadi. Secara pribadi Allah menyertai kita. Paulus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Paulus menekankan dalam suratnya betapa pentingnya posisi Kristus itu. Dia memberikan penjelasan satu pribadi yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Fokusnya adalah Kristus. Sebab itu dalam tulisannya, di dalam Dia, di dalam Kristus, atau istilah lainnya, en Kristo, di dalam Kristus. Kita baca sekali lagi ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ingat kata di dalam Kristus. Ini sangat penting. Di dalam Kristus. Berikutnya. Sebab di dalam Dia. Sebab di dalam Dia yaitu Kristus Yesus. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Inilah status kita manusia. Keberadaan kita. Orang yang dipilih Allah. Sekali lagi, di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita, memilih orang-orang Efesus. Kita lihat tadi, orang-orang percaya di Efesus. Kita aplikasikan dalam diri kita, orang-orang percaya yang sudah terima Yesus. Di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih ya, sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum kita ada, Allah telah memilih kita.
Amin. Bapak Ibu percaya hal ini? Saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ungkapkan masing-masing. 1, 2, 3. Saya sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. 1, 2, 3. Saya dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Yakin? Amin. 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 Jadi konsep pemilihan Tuhan bukan karena kita ini layak, bukan karena kita baik, bukan karena kita punya banyak kelebihan. Berbeda dengan pemilihan sekuler dunia. Orang dipilih karena kepintarannya. Orang dipilih karena penampilannya. Orang dipilih karena kecantikannya, ketampanannya. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Dan itu wajar. Itu pemilihan secara sekuler. Itu wajar. Tetapi ternyata kita melihat ada di luar yang dari pemikiran kita. Bahwa kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih bukan karena kita baik, bukan karena kita punya penampilan yang bagus, bukan karena kita pintar, kita lebih dari yang lain. Tidak. Kita dipilih karena anugerah Allah. Di dalam Yesus kita dipilih. Berarti sentralnya, fokusnya adalah Yesus. Puji Tuhan. Kita dipilih karena Kristus. Haleluya. Dan Dia memberikan atau menganugerahkan kepada kita segala berkat. Ingat, yang dimaksud berkat bukan hanya secara materi. Kalau kita melihat di sini berkat rohani. Orang yang mendapatkan banyak berkat secara materi belum tentu dia bisa mengerti secara rohani. Belum tentu dia mendapat berkat rohani. Maka Yesus juga katakan, berbahagialah orang miskin. Yang secara materi dia sedikit. Tetapi dia berbahagia. Karena dia mendapatkan berkat rohani. Kita harus memahami ini. Bahwa saya diberkati Tuhan bukan secara materi. Tapi secara rohani. Lalu pertanyaannya, apakah berkat materi itu tidak penting? Berkat materi itu penting. Tetapi berkat rohani ini lebih penting daripada berkat materi. Tetapi alangkah indahnya mendapat berkat materi dan juga mendapat berkat rohani. Tapi fokus Paulus pada saat ini memberikan penjelasan kepada orang-orang percaya dalam Kristus. Dia dianugerahkan, dia dikaruniakan segala berkat rohani. Ini. Nah, itu merupakan bagian kita orang percaya. Baru dia beri penjelasan lagi. Sebab di dalam dia, dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini tujuannya. Allah memberi berkat rohani kepada orang-orang percaya dalam Kristus. Supaya hidup kudus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu pertanyaan, apakah kita kudus? Apakah kita orang kudus?
Dalam tulisan Paulus dikatakan kita manusia berdosa karena sudah sejak awal Adam jatuh, akibat dosa kita dapat. Berarti kita orang berdosa. Tetapi di tulisan yang lain, Paulus memberikan penjelasan supaya manusia atau kita yang percaya kepada Kristus kita jadi kudus. Loh, bagaimana mungkin orang yang sama menulis tulisan yang berbeda? Nah, makanya kita harus melihat secara keseluruhan. Kita harus memahami tulisan-tulisan Paulus ini. Dan ini perlu dikaji dalam bimbingan Roh Allah yang kudus dengan kerendahan hati dari Kristus. Jadi sebetulnya tulisan Paulus kepada jemaat Roma dalam konteks yang berbeda, kepada jemaat di Efesus konteks yang berbeda. Tetapi dia memberikan penjelasan yang utuh, melengkapi. Kalau Paulus katakan supaya kita kudus, ya, tidak mungkin kita bisa kudus kalau tidak ada anugerah dari Kristus. Tidak mungkin. Ketika kita dapat anugerah dari Kristus, kita terima dia secara pribadi, saat itu kita kudus. Kita benar. Namun dalam kondisi manusia, kita berdosa. Sering jatuh dalam dosa. Sering kali saya ungkapkan untuk jemaat Proskineo. Status kita orang benar. Orang kudus. Tapi kondisi kita orang berdosa. Yang sering jatuh bangun. Dan dari sisi status tidak akan diganggu gugat. Untuk orang yang percaya pada Kristus, terima Yesus, statusnya adalah orang benar. Tetapi kondisinya dia orang berdosa yang bisa jatuh bangun. Yang masih hidup dalam dunia. Yang punya karakter, yang masih punya iri hati, yang punya dengki, yang punya rasa dendam, yang punya rasa kepahitan, akar pahit, yang masih ada kesombongan, keangkuhan. Nah, karena itulah karya Yesus Kristus menyucikan kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Dan firman itu mengajar kita, menasehati. Nah, kalau kita dibimbing oleh Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus, nah kita menjadi kudus dalam arti kita menekan perbuatan-perbuatan daging, kita lawan perbuatan-perbuatan daging, dan kita mengutamakan Kristus dalam hidup kita dan mengutamakan hidup kudus di hadapan Dia. Dan inilah merupakan perjuangan hidup. Manusia berjuang untuk mengalahkan karakter yang negatif. Kesombongan, iri hati. Siapa yang bebas dari rasa sombong? Saya rasa nggak ada. Siapa yang bebas dari iri hati? Nggak ada. Nah, disinilah kita perlu firman Tuhan untuk melawan, menekan kesombongan, iri hati itu. Nah, kalau kita sudah menang dalam bimbingan Roh Kudus, besok tetap berjuang. Besoknya lagi tetap berjuang. Nah, disinilah kita memerlukan firman Tuhan. Di sini kita memerlukan Roh Kudus menolong kita untuk melawan itu semua. Karakter-karakter yang melawan Tuhan.
karakter-karakter yang tidak memuliakan Tuhan itu disingkirkan. Oleh sebab itu firman Tuhan yang lain katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kepenuhan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu adalah disanggupkan untuk melawan setiap dosa. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang di luar kehendak Tuhan. Menyingkirkan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan berarti orang fasih berbahasa lidah. Kepenuhan Roh Kudus bukan secara spontan. Tidak. Kepenuhan Roh Kudus itu merupakan perjuangan terhadap dosa yang dimana kita menang karena Roh Allah yang kudus memberi kemampuan. Jadi hal yang Allah nyatakan itu, kebenaran firman dalam hidup kita. Kalau kita baca firman Tuhan, ya, kita berdoa sungguh-sungguh, itu nampak dalam kehidupan bahwa ketika kita baca firman, Roh Kudus memberi pengertian pada kita sehingga karakter-karakter kita yang negatif itu bisa dilawan, disingkirkan. Misalnya, kita orang yang kurang suka berdoa. Ketika kita baca firman Tuhan, pentingnya berdoa. Nah, firman yang kita baca ini yang memberikan dorongan untuk kita berdoa. Sehingga hal yang tadinya kita tidak suka berdoa, kita pelan-pelan menjadi suka berdoa. Jadi ada perubahan tindakan. Nah, disinilah kebenaran firman merubah cara berpikir manusia, cara memandang, dan cara hidup manusia. Yang tadinya malas baca kitab suci, kemudian dipimpin baca kitab suci, terus akhirnya baca. Nah, di situ juga dalam proses kepenuhan roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini merupakan tantangan bagi kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini yang segala sesuatunya serba canggih. Kemajuan teknologi yang begitu rupa. Di mana informasi begitu cepat. Komunikasi dua arah begitu cepat. Kadang-kadang tidak sampai 1 menit. Sudah bisa berdialog, bisa berkomunikasi. Dulu kita kalau menulis surat bisa 3 hari. 1 hari kilat khusus baru sampai. 3 hari surat biasa. Kalau jaraknya jauh bisa 4 hari. Dari Jakarta, Medan cukup jauh. Mungkin bisa 3 hari, 4 hari kalau tulis surat. Baru sampai. Sekarang beda lagi. Begitu cepat dengan teknologi yang ada. Ya, kita bisa begini karena kemajuan teknologi. Kita bersyukur dan semua ini dikerjakan oleh orang-orang yang berasal dari Israel. WhatsApp dari Israel. Google. Semua teknologi yang ada di mana Tuhan memakai mereka untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan teknologi ini. Bapak Ibu bisa mendengar saya khotbah. Kalau nggak ada internet, ya, kalau nggak ada alat-alat yang canggih begini, kita nggak bisa dengar. Vakum, apalagi situasi pandemi seperti ini, sulit untuk orang beribadah. Kita masih bersyukur Tuhan mengizinkan kita beribadah. Kita bisa melihat satu sama lain wajahnya yang seperti dulu.
Atau yang sudah berubah kita sudah tahu. Atau yang sudah sedikit-sedikit keriput kelihatan. Karena usia semakin bertambah. Ya, bisa kelihatan kalau kameranya dilihat. Kalau kameranya ketutup nggak bisa kelihatan mukanya. Tapi pada dasarnya kita bisa melihat situasi, oh ini sehat, puji Tuhan. Oh ini dalam anugerah berkat kasih karunia. Di mana dia berada kita, oh puji Tuhan, haleluya. Nah kemajuan teknologi ini satu sisi menjadi berkat bagi kita semua. Tapi di sisi lain bisa juga menjadi blunder, bisa bahaya. Bisa membahayakan orang. Atau juga bisa membahayakan diri sendiri. Nah, kita dipimpin Roh Kudus sebagai orang kudus, kita tahu bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Biarlah teknologi ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menyaksikan nama Tuhan Yesus, untuk menulis berita-berita yang bisa mengangkat rohani sesama orang. Kan kita lihat banyak sekali berita-berita termasuk berita hoax yang berkembang sedemikian rupa. Begitu juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang juga bekerja keras dengan pertolongan dari kuasa yang supranatural. Kuasa supranatural ini bukan hanya kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena iblis pun masih mempunyai kuasa sampai sekarang ini. Penghulu-penghulu dunia ini, roh kegelapan masih bekerja. Nah, oleh sebab itu bahaya komunikasi, bahaya teknologi ini juga ada. Komunikasi kita bisa salah, ya, bisa salah mengerti, apalagi dalam grup-grup ya WhatsApp itu sering kali terjadi salah mengerti karena nggak bisa lihat mukanya, wajahnya, nggak bisa tahu karakter orang ini seperti apa. Kita tahu dari apa yang dia tulis. Makanya kadang-kadang orang bisa berantem tuh dengan tulisan dengan teks itu. Bisa berantem. Dalam grup bisa salah paham, akhirnya terjadilah emosi yang nggak terkendali, gampangnya langsung left. Kadang-kadang sebelum left dia kasih kata-kata kasar, baru dia left. Nah biarlah kita memanfaatkan teknologi ini untuk memuliakan Tuhan. Kemajuan yang ada. Misalnya Alkitab yang kita miliki. Sekarang kan jarang orang pakai Alkitab yang buku. Tapi puji Tuhan masih ada yang pakai. Istri saya masih pakai tuh. Ibu Linda masih pakai kitab buku. Tapi ada banyak yang sudah pakai kitab elektronik. Dari satu sisi kemajuan teknologi ini mengancam juga yang lain. Misalnya sebagai contoh untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab dalam bentuk buku, ini juga pergumulan. Jadi kemajuan yang ada juga tantangan untuk yang lain. Nah, kita dipermudah ya. Tapi bagaimana sikap kudus yang kita miliki ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan teknologi yang ada. Dalam ibadah saat ini, Bapak Ibu, kita nggak lihat satu sama lain kecuali lihat muka, gambar. Ya. Tantangannya adalah bisa jadi pada saat kita beribadah, kalau kita bertemu tatap muka di ibadah, dalam satu ibadah, kita bisa fokus, berkonsentrasi penuh dalam ibadah. Kalau ada yang main-main langsung kelihatan. Bisa juga langsung ditegur atau nggak enak satu sama yang lain. Akhirnya bisa fokus kepada
ibadah. Tapi kalau ibadah seperti sekarang ini, siapa yang tahu? Oleh sebab itu perlu kita sadari, saya orang yang sudah dikuduskan, saya punya sikap hormat kepada Tuhan. Pada saat ibadah seperti ini, saya punya sikap beribadah di hadapan Tuhan. Seperti apa? Saya punya sikap ibadah. Daud di dalam kejayaan, Daud orang nomor 1 di Israel sebagai raja pada saat itu. Ketika dia mau berdoa, dia pakai baju kebesarannya, lalu dia sujud, dia cium tanah, dia menyembah Allah di atas segalanya. Dengan segala atribut dia menyembah Allah. Untuk menunjukkan kemahatinggian Allah. Dia menghargai kehadiran Allah. Dan pada saat itu kehadiran Allah tidak bisa dirasakan seperti kita rasakan sekarang ini. Allah menyatakan diri, dia berbicara, nanti aku akan hadir dalam pertemuanmu. Tapi sekarang Allah sudah menyatakan diri kepada kita, aku menyertai kamu. Tidak pernah meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi kita hidup sekarang dalam penyertaan Tuhan. Mata Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik langkah hidup kita. Apakah kita kudus atau enggak? Sekali lagi, kalau yang dimaksud Paulus ini kita kudus, supaya kita kudus, itu tidak lepas dari kalimat sebelumnya. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi pemilihan Allah dulu atas kita, penyelamatan Allah dulu atas kita, baru kita bisa kudus. Ini maksudnya. Jadi orang berusaha hidup kudus di luar Kristus itu sia-sia. Walaupun banyak orang mau kudus dengan cara berpuasa, tidak ketemu dengan yang lain-lain. Dan juga dengan cara asketis. Dia menyiksa tubuhnya supaya dia kudus. Karena tubuh ini daging adalah dosa. Ya, dia buat kasar terhadap dagingnya supaya dia kudus. Orang mencari kekudusan dengan caranya sendiri tidak akan mungkin bisa. Kita bisa kudus karena Allah sudah memilih kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita kudus. Nah, kita berusaha untuk hidup kudus. Itu menjaga, memelihara kekudusan hidup. Nah, cara memeliharanya bisa lewat doa persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita diarahkan bagaimana hidup kudus. Kita diberi hikmat oleh Tuhan, pengertian untuk berbicara yang kudus. Yang mungkin tadinya suka caci maki karena tidak mengenal firman Tuhan. Ketika baca firman Tuhan, yang keluar adalah mengarahkan orang kepada Kristus. Kalimat-kalimat yang keluar penuh kasih, lemah lembut, tidak cepat emosi. Memang kadang-kadang karakter ini berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi orang kudus. Ingat, kita ini tidak kudus. Tetapi Allah dalam Kristus memilih kita. Dan dengan kemampuan itu kita hidup kudus.
Dan Roh Allah yang kudus akan memimpin kita untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini begitu dalam sekali. Kita tidak punya banyak waktu untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Dan juga kemampuan saya sangat terbatas untuk mengerti ayat ini. Karena ayat ini sangat dalam. Firman Tuhan sangat dalam. Manusia sangat terbatas. Saya sangat terbatas. Saya ingin belajar firman Tuhan. Kalaupun saya belajar belum tentu bisa mengerti. Roh Kudus akan memberi pengertian. Saya mau baca berikutnya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, ini penting sekali. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Puji Tuhan, kalau Allah sudah memilih kita. Puji Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Allah memilih kita. Puji Tuhan. Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua yang ada sekarang ini. Yang ikut dalam ibadah ini. Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Tidak semua Bapak Ibu. Kalimat berikut. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terjemahan lain. Having. Atau khusus yang saya mau bacakan kalimat itu. According to the good pleasure of his will. Sesuai dengan kehendaknya, kerelaannya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah kepastian hidup kita. Kepastian kekal. Coba kalau kita ingat-ingat siapa diri kita. Orang berdosa. Tapi Allah memilih kita. Haleluya. Supaya, kalimat ayat 6. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Allah memilih kita, menyelamatkan kita, supaya kita kudus, dan supaya kita memuji Dia, supaya kita memuliakan Dia, supaya kita menjadi bagian pemberitaannya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa. Penebusan kita, pengampunan dosa yang Dia berikan itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu Yesus katakan bahwa Tuhan mengampuni segala dosa. Bahkan Yesus berani nyatakan segala hujat pada anak manusia diampuni.
kecuali kepada Roh Kudus tidak. Artinya adalah dosa sebesar apapun yang saudara lakukan itu Allah sanggup untuk mengampuninya. Kecuali Anda menolak anugerah itu. Kecuali Anda tidak masuk di dalam pemilihan Tuhan itu. Kecuali sampai akhir hidupmu engkau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu. Selagi kita masih bernapas, anugerah Allah masih ada pada kita. Tapi bukan berarti selagi bernapas hidup semau gue. Kalau ada kesempatan Tuhan panggil, sadarkan, biarlah kita sadar datang kepada Kristus. Seringkali orang mempermainkan anugerah Tuhan. Toh hidup saya adalah anugerah. Toh kalau saya berdosa diampuni. Jangan lupa ada tanggung jawab kita hidup kudus. Tanggung jawab kita untuk setia kepada Kristus. Karena Kristus sudah menunjukkan kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Setia pada Allah, setia pada keluarga, setia pada istri, setia pada suami, setia pada anak-anak, anak setia pada orang tua, setia pada Kristus. Tapi di atas semua itu yang merupakan dasar kesetiaan kita adalah Kristus setia sampai mati. Karena kesetiaan Kristus itulah maka kita bisa mendapatkan kesetiaan. Jadi fokusnya adalah di dalam Kristus. Apakah bisa jatuh juga dalam dosa? Bisa. Tetapi ingat bahwa kita dianugerahi Tuhan, kita diberikan firman Tuhan untuk melawan segala dosa. Untuk melawan segala hal yang mau menghancurkan kita. Setiap dosa kita lawan. Tetapi masalah laki-laki dan perempuan bukan dilawan, tapi lari. Yusuf ketika diganggu sama Potifar, punya istri, dia tidak lawan, tidak tengking demi nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Yahweh, Allah Israel, tidak. Tapi dia lari. Dia lari. Ketika dia lari, dia difitnah. Masuk penjara juga. Tapi dia menjaga kekudusan hidup sebagai orang muda. Paulus katakan jauhilah nafsu orang muda. Kepada iblis, lawanlah iblis maka dia akan lari dari hadapanmu. Nah, ini merupakan hikmat Tuhan juga. Kepada iblis kuasa-kuasa kegelapan kita tolak dalam nama Yesus, jangan lari. Tapi kepada gangguan-gangguan seperti gangguan orang muda, kehidupan yang najis dan sebagainya, tidak dilawan melainkan lari. Kadang-kadang berbeda. Sama iblis takut dia lari. Untuk kita orang percaya, lawanlah iblis. Tolak dalam nama Yesus. Tapi nafsu orang muda jauhi. Itu langkah-langkah untuk mencapai kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, fokusnya sekali lagi di dalam Dia. Ayat 6 berikutnya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ingat,
Di dalam Dia, di dalam Kristus. Ini kalimat sangat penting. Di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pemberitaan tentang salib Kristus itu penting. Pemberitaan tentang Kristus ini sangat penting. Kalau pemberitaan berkat-berkat terus, tidak begitu dalam. Itu hanya menyenangkan telinga sebentaran aja. Tapi tidak sedikit orang yang kecewa dengan pemberitaan berkat doang. Dan akhirnya terjadi penipuan dalam pemberitaan. Tetapi banyak orang senang ditipu oleh orang-orang yang memberitakan tentang berkat. Tapi orang banyak menutup telinga terhadap berita yang sesungguhnya tentang Kristus, salib Kristus, pengorbanan Kristus. Karena pemberitaan tentang Kristus menuntut tentang kesucian hidup. Menuntut tentang kemuliaan hanya kepada Kristus. Banyak orang memberitakan sesuatu bukan kemuliaan bagi Kristus. Tapi kemuliaan bagi dirinya yang memberitakan. Oleh sebab itu banyak orang yang memberitakan lebih terkenal daripada yang diberitakan. Biarlah kita memberitakan Kristus yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan hidup naik ke surga. Biarlah Tuhan tolong untuk saya juga sampai akhir hidup memberitakan nama Yesus Kristus saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan menolong kita dan memberikan hikmat kepada kita. Memberikan pengertian kepada kita. Biarlah Ia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau minta untuk doa firman Tuhan sebelum doa syafaat nanti ya. Doa firman Tuhan. Pak Doli bisa doa untuk firman Tuhan ini. Siap Pak Gembala. Ya, siap. Terima kasih. Silakan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala hormat, pujian juga syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Allah kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menguduskan kami, yang sudah memanggil kami, yang sudah mengaruniakan hidup kami, hidup yang kekal. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini, membuka kembali mata hati kami, mata rohani kami, untuk kasih karunia Tuhan, untuk karya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam hidup kami. Kau telah memilih kami dari sejak awal dunia ini dijadikan. Kau sudah memilih kami, menguduskan kami, mengeluarkan kami dari dunia ini. Karena kami bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal dari Allah sendiri. Sehingga kami dikuduskan. Kami Tuhan Yesus sisihkan. Kami Tuhan Yesus khususkan. Karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah khusus Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur punya Tuhan Yesus Kristus yang boleh mati untuk hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia
berkat serta penyertaan Roh Kudus Tuhan yang menguduskan hidup kami, yang sejatinya kami tidak dapat hidup kudus. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh menjadi cara Tuhan untuk senantiasa menguduskan hidup kami, untuk senantiasa menjadi tameng, menjadi perlengkapan perang kami menghadapi kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang memperdaya hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Ajar kami untuk setia membaca firman. Ajar kami untuk setia berdoa kepada. Ajar kami untuk senantiasa setia melekat pada Engkau, sumber hidup kami. Dan kami mengucap syukur Roh Kudus Tuhan Kau telah meteraikan kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tetap terpelihara. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Iman kami kuat, tapi daging kami lemah Tuhan. Oleh karena itu Bapa jaga dan pelihara hidup kami. Dan ajar kami untuk bertanggung jawab terhadap kasih karunia dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersungguh-sungguh menjaga kekudusan kami, menjaga hidup kami, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga segala hal yang kami lakukan untuk tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kau jaga dan pelihara kehidupannya, berikan dia kesehatan dan kekuatan, hikmat makrifat Kau tambah-tambahkan dalam hidupnya. Kau pakai secara sungguh Tuhan. Banyak jiwa boleh mengenal Kristus melalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk Jemaat Roskidil. Kasih karunia Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami mau ampun dosa kami kalau kami tidak berkenan di hadapan. Kami datang dengan hati yang hancur. Kami datang dengan segala kelemahan kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami, pakai hidup kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Doli untuk doanya. Siap. Ya. Kami izin terbang ya. Siap. Ya, Tuhan Yesus berkati Pak Doli. Tidak tapi kami ya. Siap. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan pelihara. Ya. Haleluya. Selamat terbang, Bung. Take care, Bung Doli. Ya, terima kasih. Tuhan berkati ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri lalu kita mau menyatakan pengakuan iman percaya kita. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersama-sama orang kudus di seluruh dunia, hendaklah kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Lince untuk doa syafaat. Sekalian doa Bapa kami ya ditutup. Nanti saya tinggal doa berkat. Mari jemaat yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari yang Tuhan sudah berikan untuk kami nikmati. Terlebih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama beribadah pada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kami, yang menasehatkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan anugerah yang Tuhan kasih untuk kami masing-masing, kami biarlah dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melakukannya, mengerjakannya dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Tuhan terus pelihara iman percaya kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami. Tuhan sudah menyucikan dan menguduskan kami dengan darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus tanamkan firman-Mu Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami untuk kami terus merenungkan itu dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukannya itu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami menaikkan Tuhan, layakan kami. Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami buat dalam pikiran kami, dalam perkataan dan perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, satu persatu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Di situasi pandemi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami tetap berdoa dan menyerahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Untuk kami melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan pelihara kami, dan kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan dalam usaha mereka. Tuhan tetap pelihara, jaga, lindungi. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang mau mencelakakan, orang-orang yang mau berniat jahat Tuhan. Kami sehati tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami bimbing, kami arahkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kasih untuk mereka mengecap pendidikan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah cukup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Segala kebutuhan mereka yang Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Dan kami tetap menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kau jaga pelihara mereka. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup mereka. Dan Tuhan mampukan kami untuk membimbing, mengarahkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga mereka juga sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap pegang tangan mereka. Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan kasih kemampuan. Tuhan kasih kepintaran untuk mereka. Dan Tuhan terus melengkapi mereka. Pada akhirnya Tuhan memakai mereka jadi alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan angkat segala kelemahan tubuh mereka, sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi Tuhan.
Biarlah melalui itu Tuhan, Kau berikan kesembuhan, kesehatan, dan kesegaran yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkannya juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di tengah situasi pandemi saat ini yang kami alami, Tuhan tetap memelihara bangsa negara kami Tuhan. Memberikan hikmat bijaksana untuk pemerintahan tertinggi, yaitu Presiden Jokowi Tuhan, untuk memimpin kami. Tuhan, Kau tetap pelihara. Tuhan terus kasih hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Bahkan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin, mengarahkan, bahkan membangun bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami tahu begitu banyak oknum-oknum golongan tertentu yang berusaha untuk memecah belah bangsa kami, untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, bahkan golongan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau jaga Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan, Kau patahkan ya Tuhan segala niat-niat orang jahat yang mau menghancurkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau menjaga terus bangsa negara kami, keamanan, kestabilan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk aparat pemerintah, juga TNI, Polri Tuhan, biarlah mereka juga boleh bekerja sama Tuhan, untuk menjaga keamanan bangsa negara kami Tuhan. Dan kami tetap berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan Yesus tolong ya Tuhan, supaya semua bangsa kami, rakyat Indonesia Tuhan, boleh mendapatkan fasilitas ini Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat Tuhan untuk orang-orang yang mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari ini, bahkan minggu ke depan berulang tahun. Tuhan, Kau tetap pelihara mereka. Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan pegang tangan mereka. Dan bahkan masa depan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan rencana yang terbaik untuk mereka. Dan Tuhan yang terus akan menolong mereka dan memampukan mereka Tuhan, untuk rencana Tuhan benar-benar Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan. Doa ucapan syukur kami, permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan, alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk doa syafaat. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita, dan biarlah jemaat Tuhan arahkan hatimu dan lakukan kebenaran firman, terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus menyertai jemaat sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita sekalian. Amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.